Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Masih seputar dengan agenda yang menarik perhatian publik, agenda retret yang diikuti oleh Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pak Wamen, Pak Bima Arya, ini agenda ke depan jadwalnya masih akan seperti apa yang diikuti oleh para Kepala Daerah ini Pak? Jadwalnya masih padat. Jadi besok itu ada Pak Wapres jam 10, kemudian ada, ini sekarang kita sedang menunggu Kapolri, Jaksa Agung, KPK, BPK, BPKB. Ini sesi malam ini. Besok ada Pak Wapres dan ada beberapa menteri. Untuk kemudian nanti di hari Kamis ada rencana Pak SBY, sore hari ada parade senja, kemudian makan malam bersama-sama dan ditutup hari Jumat oleh Bapak Presiden. Jadi masih agak panjang, masih agak banyak sampai hari Jumat sebelum Jumatan. Oke, masih cukup padat agenda yang akan diikuti oleh para kepala daerah. Tapi Pak Wamen, untuk mereka sejumlah kepala daerah yang belum juga hadir sampai saat ini, apakah juga ketika nanti memutuskan untuk bergabung, ini tetap akan diperbolehkan atau seperti apa aturan yang diberlakukan Pak Wamen? Enggak, kan sudah ada keputusan bahwa rekan-rekan yang tidak bergabung itu memang akan mengikuti pembekalan berikutnya. Jadi sudah fix, sudah pasti retret di Magelang ini dihadiri oleh 493 kepala daerah, minus 10 daerah dari teman-teman PDIP yang sebagian besar itu di Bali. Oke, apakah akan ada sanksi juga Pak secara konstitusional yang diberlakukan kepada para kepala daerah yang tidak turut hadir dalam retret? Ya kan nanti akan ikut, jadi bukan tidak ikut sama sekali, akan ikut di pembakalan berikutnya, sama persis seperti kepala daerah yang minta izin karena ada acara keluarga yang sangat mendesak, pernikahan putra-putrinya, atau ada yang juga sakit tidak memungkinkan. Jadi sama saja, sakit tidak memungkinkan, kemudian digeser diganti pada pelaksanaan pembakalan berikutnya. Oke, pelaksanaan gelombang berikutnya, gelombang kedua ya artinya Pak Wamen, itu akan dimulai pada tanggal berapa, hari apa Pak Wamen? Kan masih banyak yang pemungutan suara ulang. Ada beberapa kota itu yang diperintahkan oleh KPU untuk pilkada ulang. Jadi waktunya juga belum bisa kita pastikan. Artinya sepertinya tidak dalam jangka waktu dekat. Oke, baik, kita masih menunggu update dari jadwal retret yang masih disusun tentunya oleh Kemendagri. Prof Lili tadi melanjutkan apa yang disampaikan juga oleh Prof Kacung ya, mengenai kita coba membaca pertimbangan ataupun latar belakang yang membuat Banteng Ketaton dalam tanda kutip ini Prof akhirnya luluh juga di Lembah Tidar, karena dilaporkan oleh Pak Wamen sejumlah kepala daerah dari PDIP juga sudah menyusul kok bergabung di kegiatan retret Prof. Pertama, saya kira kan retret ini bagian dari pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu yang diselenggarakan oleh Kemendagri diatur di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penerimaan daerah. Yang kemudian diturunkan juga di PP nomor 12 tahun 2017. Jadi di sana memang Kemendagri itu punya tugas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Nah, ketika kemudian para kepala daerah itu tidak hadir, tentu quote and quote dianggap mereka itu tidak taat, tidak patuh kepada pemerintah pusat. Padahal ada landasan hukumnya, gitu. Ada aturannya, ada payung hukumnya tadi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP tentang latihan dan pendidikan itu. Gitu. Terus yang kedua, saya kira bukan dari arti luluh, memang pertimbangan rasionalnya ya mestinya ya memang harus hadir gitu. Harus hadir karena kalau tidak hadir secara individu kepala daerah itu akan rugi. Pertama, dia tidak mendapatkan pengetahuan tentang kepemerintahan daerah. Padahal tadi kata Pak Wamen kan padat sekali tentang kepemerintahan daerah itu. Terus yang kedua, pasti ada hubungan yang canggung antara kepala daerah dengan Kemendagri, dengan pemerintah pusat. Apalagi untuk para gubernur. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat. Nah, sebagai wakil pemerintah pusat kemudian quote and quote tidak taat tadi, tidak loyal. Padahal seharusnya sejalan, pusat dengan daerah. Terus yang ketiga adalah kita tahu bahwa daerah itu banyak daerah yang masih ketergantungan yang tinggi fiskalnya. Sehingga dana transfer ke pusat itu harus dikucurkan
kemudian ketika ada kepala daerah tadi yang tidak mengikuti, kan pasti ada semacam kebijakan ya. Kok ketika dana mengemis minta butuh ketika akan dilatih nggak mau datang gitu kan. Seperti padahal kan ada dana sumber dana dari pemerintah, apakah DAK gitu kan, dana oleh khusus dan lain sebagainya. Nah itu untuk individu kepala daerah. Jadi intinya kepala daerah itu harus loyal kepada pemerintah pusat, tidak boleh melakukan disiplin tidak taat tadi. Baik. Terus yang kedua saya kira untuk PDIP sendiri mungkin akan menimbulkan sentimen negatif. Kok ini kasus yang lain dihubung-hubungkan dengan ini, sehingga kan orang mencari-cari gitu. Kan tentu sentimen negatif itu nggak baik gitu loh. Ini boleh di luar pemerintahan, tapi harus ada porsinya dong gitu. Ada porsi, ini kayaknya di luar porsi ini gitu di sana. Baik, baik. Bang Kapitra, ini kalau kata Prof. Lili ini secara konstitusi ini undang-undang aja mengatur loh. Nah kemarin kenapa sampai harus ada pertimbangan dulu, sampai akhirnya ujung-ujungnya kepala daerahnya gabung juga gitu kan di retret. Baca dong itu undang-undang itu pelatihan dan perbekalan, ya, bukan resistensi struktural, tapi pembangkangan, perlawanan kepala daerah, ya, memisahkan diri dan sebagainya, itu cerita yang lain. Sumber fiskal itu juga dari daerah, Prof. Daerah-daerah yang kaya menyetor ke Jakarta lalu dibagi, ya. Artinya ada sinergisitas keterkaitan antara pusat dan daerah, ya. Apalagi undang-undang itu juga dibaca ada otonom, ya, buat daerah. Ini kan menunda. Dan tadi juga Wamen mengatakan ada lagi kepala daerah yang belum tuntas prosesnya di MK. Itu akan mengikuti, setelah selesai akan mengikuti hal yang sama. Nah, artinya tahap kedua kan bisa diikuti. Kecuali ada kata-kata menolak ya, semua kutiaan pemerintah pusat, bahwa kepala daerah berasal dari menolak semua, itu baru ya. Kita enggak usah lebarkan betul ya. Enggak, jangan dengar dulu. Saya bicara, Anda bicara, saya diam ya. Kita jangan melebarkan seolah-olah ada benturan politik, benturan struktural pemerintahan. Dan ada alasan, ada pertimbangan ya, bukan kait-mengait, ada pertimbangan ya. Bagaimanapun kepala daerah ini rekrutmennya dari partai politik, baru dilempar ke masyarakat, ya. Dan ada tanggung jawab juga terhadap partai politik, ya, meskipun dia kepala daerah. Jadi saya pikir itulah internal dari semua partai punya kebijakan sendiri. Sehingga kita juga harus hargai itu, ya. Harus kita hargai juga kebijakan internal itu. Dan bagaimanapun, ya, ketua umum PDIP itu orang yang punya jiwa besar, ya. Orang mantan presiden, anak presiden, ya. Jadi tidak sederhana itu menganggap bahwa kepala daerah dari PDIP itu melakukan resistensi, melakukan perlawanan, pembangkangan. Ya. Ini kan keliru, pikir begitu. Jadi ini menunda, ya. Termasuk juga yang sakit juga kan menunda juga, yang tidak, yang berhalangan juga menunda. Jadi dan itu kebijakan dan itu bisa diterima, ya. Tadi Wamen juga mengatakan akan ikut gelombang kedua, dan tidak semua akhirnya juga ikut, ya. Kalau gelombang pertama ini nggak ikut, kan ada gelombang selanjutnya yang bisa diikuti juga, ya. Jadi ada ruang untuk pertimbangan yang bisa disampaikan, iya, ya. artinya kan kalau gelombang pertama nggak ikut, kan ada gelombang kedua yang pasti juga akan diadakan juga. Bang Kapitra. Tapi ditahan dulu, Prof. Ditahan dulu, karena kita akan bergabung dulu ke Pak Wamen, ditahan dulu, Prof. Kan berbeda, tapi nanti disampaikan ya, Prof. Lili, karena kita bergabung dulu ke Pak Wamen Dagri. Ini sebelum berlanjut ke agenda berikutnya, Pak Wamen, ya. Ini untuk para kepala daerah dari PDIP yang kemarin menyusul, sepengamatan Pak Wamen, mereka bagaimana nih Pak Wamen? Sudah bisa langsung bonding, bergabung, atau kemudian ada yang tertinggal? Dan tentu yang kita ingin tahu goals terbesar, tujuan terbesar dari pelaksanaan retret dari kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini seperti apa sih Pak Wamen? Kalau lihat postingannya Mas Pram dan teman-teman PDIP, itu wajahnya sumringah, cerah, foto-foto sama teman-teman, ya, bahkan sejak datang itu Mas Pram itu selalu aja diminta foto sama teman-teman begitu ya. Saya tadi pagi ketika apel saya sampaikan sebagai kepala sekolah, target utama dari tempat ini selain masalah substansi dan materi
adalah membangun chemistry, sinergi, dan kolaborasi dari semua. Dan semakin banyak yang ada di sini, semakin besar kolaborasi dan sinergi kita begitu. Nah, artinya kedatangan teman-teman yang belum bergabung itu menimbulkan energi baru dan membuat potensi kolaborasi dan sinergi lebih besar lagi. Kami menghormati, mengapresiasi keputusan teman-teman PD Perjuangan, DPP, yang kemudian membuat situasinya menjadi mungkin bagi teman-teman untuk melanjutkan di sini, atau kemudian yang belum bergabung kembali bergabung, dan yang belum bergabung nanti akan bergeser ke pembekalan berikutnya. Saya kira ini satu komunikasi yang sangat baik, dan apapun yang terjadi, apapun latar belakang di situasi kita, nggak ada pilihan lain bagi kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi ke depan. Oke, baik, kita akan terus nantikan update terus bagaimana kegiatan para kepala daerah kita ya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Langsung tadi dilaporkan oleh kepala sekolahnya. Terima kasih Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Baik pemirsa, tentu kita masih akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dan masih akan menemani kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda kami kembali untuk Anda.